Udah ketemu lagi waktunya weekend. Yuk, lagi-lagi kita jawab pertanyaan dari Instagramnya Nusantara Efek Community. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel YouTube-nya NFC Forex TV ya. Tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Itu hashtag kita Nusantara teredukasi. Nah, ini nyari angle lain aja sih di ruangan kerja saya. Kita lagi pengen jawab beberapa pertanyaan, namun yang masuk ternyata banyak banget teman-teman ya. Jadi saya coba pilih beberapa pertanyaan aja ya. Kemarin juga di video yang lalu kita sempat jawab tuh di YouTube ya. Dan teman-teman juga bisa mungkin dapetin jawaban-jawabannya itu di komentar-komentar Instagram misalnya. Makanya teman-teman bisa follow Instagramnya tuh yang di bawah @Nusantara Efek Community. Diskusi di situ boleh kalau ada materi yang bagus, atau teman-teman juga bisa DM ke saya kalau misalnya mungkin pertanyaannya penasaran banget belum kejawab, tapi belum sempat juga kita angkat jadi satu video gitu ya. Oke, let's start. So, saya sudah pilih beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dari story-nya Instagram Nusantara Efek Community di akhir minggu lalu ya. Nah, sama nih, ketika teman-teman sudah nonton video ini, berarti setelah nonton video ini teman-teman bisa langsung cek ke Instagramnya NFC, teman-teman bisa input pertanyaan di kolom question box yang ada di sana ya. Alright, so ini dia pertanyaan pertama. Ini ada satu orang nanya di 3 tempat karena dia panjang ceritanya ya. Jadi dia pakai 3 balon nih. Oke, katanya gini, dari @jayapurnama751. Mas Fadli, hal apa atau kesalahan apa yang pernah dilakukan hingga membuat tersenyum sendiri di industri forex? Bagi saya, hal bodoh yang pernah dilakukan adalah nahan floating minutes berkepanjangan hingga harus cut loss besar. Itu bikin senyum sendiri. Kenapa nggak pakai SL? Katanya gitu ya. Ya, oke, Mas Jaya Purnama ya. Jadi saya tuh sempet senyum-senyum sendiri juga. Kira-kira apa ya? Saya tuh nyari-nyari apa ya yang bikin saya senyum-senyum sendiri. Karena saya lurus-lurus banget orangnya. Lumayan lurus. Memang saya cuma lumayan agresif kalau kita bicara forex trading. Tapi saya tidak pernah melakukan kesalahan yang tidak perlu, seingat saya sih gitu ya. Jadi tidak pernah jadi masalah buat saya. Tapi ada yang menarik yang bikin saya senyum-senyum sendiri di tim kita. Ini orangnya mungkin ngerasa ya. Saya nggak usah sebut namanya. Jadi dulu waktu saya masih tinggal di apartemen ya, belum kebeli rumah dan yang lain-lain kayak sekarang gitu ya. Kita baru mulai ngerintis forex trading ini di tahun pertama atau tahun kedua lah gitu ya. Nah, di apartemen kita mulai hire satu tim analis baru gitu. Jadi untuk membantu kita jadi tim order taker dulu gitu. Jadi saya masih nganalisa satu tim order taker karena butuh tangan tambahan gitu ya. Nah, akhirnya kita hire lah. Ini hari pertama kerja. Masuk hari kerja pertama, terus sudah dikasih tahu semua terminologi dasarnya gitu kan, dari pagi sampai siang, makan siang kita ngomongin semua tentang forex trading, apa yang perlu dilakukan, ini platformnya, ini nanti kalau misalnya ada plan yang bagus, dirimu ngerjain ini gitu ya, nanti dirimu juga pasang pending ordernya ke MT4 dan seterusnya. Oke, sekarang sudah waktunya masuk ke akun real gitu ya. Jadi ini hari pertama. Login ke akunnya, dia login di laptopnya kan, login gitu ya. Dia login, terus yang namanya akun real saya gitu, itu pasti ada running transaction yang lagi jalan ya. Ada beberapa kebetulan, dan ada banyak pending order tentunya. Pending order yang saya mau kan beli di mana. Ada sell limit, ada buy limit di berbagai macam pair. Nah, supaya dia bisa menempatkan pending order yang baru, saya minta dia nih, bro, tolong di delete pending ordernya yang sudah ada. Terus input ulang dari list trading plan yang sudah ada di dalam database. Oke, siap bro, dia bilang kan. Terus dia close. Kok bunyinya cekuk gitu. Kok aneh ya, saya bilang ya. Saya lihat, saya buka akunnya di handphone. Bro, ini yang dulu delete apa? Pending order kan bro? Astaga, yang di delete adalah running transaction teman-teman. Jadi running transaction yang lagi berjalan itu di delete semua sama dia, di cut profit semua. Karena kebetulan memang ada 6 transaksi kalau nggak salah saya ingat. Itu di delete semuanya dan hilang semuanya. Gitu ya, lagi floating profit, udah ada yang mau TP dan seterusnya. Hilang semua. Itu rasanya kayak, itu apartemen lantai 12 nih. Lu kalau apartemen ini kan lantai 12. Di atas ini ada lantai 14 ya. Ini bro, kalau misalnya ini ada lantai 13, udah gue lempar lo dari lantai 13 gitu. Jadi sampai hari ini, order taker itu masih bareng-bareng sama kita, dan kalau misalnya kita ngomongin apartemen lantai 13, dia pasti ingat kesalahan yang bikin senyum itu ya. Oke.
Lanjut ya. Jadi semuanya bisa belajar dengan kecepatan sendiri, ya, dengan apapun yang teman-teman punya lah ya, nggak mesti harus sangat sempurna ya. Contohnya kayak yang tadi saya ceritain gitu, tetap bisa berprogres di forex trading kok ya. Oke, kita lanjut ya. Dari @ditya.a.sa. Coach FG, ini anak FFC nih pasti. Coach FG. Kapan ada kelas lanjutan untuk alumni FFC? Nah, iya. Supaya pembelajarnya lebih lanjut lagi, terima kasih. Oke, jadi sementara untuk alumni Forex First Class, teman-teman bisa dapetin nanti setiap bulan, itu saya akan bikin minimal 1 kali webinar untuk alumni, untuk maintain ilmu teman-teman semua, supaya kita bisa terus sharing dan terus update infonya. Gitu ya. Di samping itu, teman-teman juga bisa receive di live session berikutnya. Gitu kan, ada sesi yang memang tidak live, ada sesi yang live gitu ya. Kayak waktu video ini direkam di bulan September 2020, kita lagi live full di forex trading di Forex First Class. Teman-teman boleh receipt buat teman-teman alumni. Nah, nanti untuk kelas lanjutannya seperti apa, saya coba rumuskan lagi, tapi sudah ada beberapa bayangan sih, cuman belum sempat jadiin satu bundling yang pas lah buat teman-teman ya. Coming soon. Oke, lanjut dari Sibusuk 7. Namanya Sibusuk 7. Nama aslinya siapa kira-kira? Mas nanya lagi, hehehe, untuk trader harian boleh nggak auto climate di M30, cari UFO di H1, eksekusi di M15? Lulu. Nggak boleh. Ini rulesnya sudah jelas. Auto climate di time frame yang besar, terus eksekusinya itu di time frame yang kecil, dan pasangannya nggak bisa dirubah. Ya, saya kasih tahu 3 bocoran yang umum ya. Sebenarnya ada banyak pasangan auto climate yang bagus, teman-teman. Ada Fibonacci time frame juga yang boleh diambil. Tapi saya nggak open ke publik dulu sekarang karena nanti teman-teman bingung. Ya, ini untuk yang online course dulu aja ya yang dibahas. Nah, buat teman-teman saya kasih tahu 3 pasangan dulu. Jadi ada time frame besar auto climate-nya itu misalnya weekly, teman-teman analisanya atau eksekusinya itu di H4. Time frame besarnya di daily, teman-teman eksekusinya di H1. Auto climate-nya time frame besarnya di H4 misalnya, teman-teman eksekusinya di M15. Nah, itu dulu aja time frame umum yang ada di akun forex teman-teman semua ya. Auto climate itu apa, Mas? Aduh, teman-teman chat teman-teman admin NSC deh. Auto climate adalah tools yang bisa mengukur secara instan tren yang sedang berjalan, apakah naik atau turun, dan bisa memastikan ke teman-teman semua bayangan apakah trennya masih akan terus berlanjut. Nah, itu yang penting. Kalau cuma tahu naik turun sih gampang, tapi apakah masih mau berlanjut naiknya atau mau berlanjut turunnya, ini keputusan penting supaya teman-teman bisa follow the trend, ride the trend sampai TP gitu ya. Oke, lanjut lagi dari @jamesmo619. Mas, kenapa kalau udah TP1 sebaiknya jangan set BEP? Kan second touch peluangnya lebih rendah, Mas. Oke. Kalau sudah TP1 sebaiknya jangan set BEP, maksudnya set stop loss ini pasti yang dimaksud ya. Kenapa nggak set stop loss? Karena gini, kalau teman-teman set stop loss, teman-teman baru saja menyatakan ingin menjual kembali di harga teman-teman beli. Gitu dong, di set jadi BEP. Nah, masalahnya kan sayang kalau misalnya teman-teman ambil stop loss-nya di BEP. Dan sering kali terjadi harga balik ke harga OP, tapi terus balik lagi dan TP3 gitu. Kalau teman-teman set stop loss-nya di BEP, teman-teman kehilangan transaksinya teman-teman, jadi balik modal doang. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang dimaksud dengan Mas James Mo adalah BEP, saatnya sudah TP1, lalu dibagi 2 transaksinya, ada TP1, ada TP3 misalnya. Yang TP1 sudah TP, terus sisanya TP3. Dibiarkan aja SL-nya. Kalau nanti ternyata balik SL jadi BEP, ya itu nggak apa-apa. Gitu. Artinya memang harganya menyentuh harga stop loss yang seharusnya. Tidak di garis break even point atau harga entry-nya. Gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaannya dari @aditya_golda. Apakah semakin tinggi sell area, semakin besar kemungkinan harga berhenti naik atau mantul di situ? Oke. Jadi kadang-kadang kan kalau teman-teman mencari sebuah area, teman-teman itu muncul beberapa area yang menarik. Misalnya harga lagi di bawah sini nih. Terus di atas ini kita punya sell area bagus. Ini sell area bagus, ini sell area bagus. Ada beberapa sell area bagus. Terus apakah yang lebih tinggi itu lebih bagus areanya? Maksudnya Mas Aditya gitu ya. Ya tidak selalu, Mas. Karena gini, kita harus coba berpikir memposisikan diri sebagai seorang trader institusi. Apakah institusi akan sell di situ kalau saya jadi mereka? Nah, makanya cara pandangnya harus dicari tahu, teman-teman. Apakah dia trading di EMA 9 misalnya di common time frame? Apakah dia menggunakan
Fibonacci time frame misalnya, apakah dia menggunakan Fibonacci line misalnya, Fibonacci price misalnya, atau apakah dia menggunakan trend line misalnya. Jadi banyak hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dengan kacamata kalau saya jadi institusi besar, apakah saya akan ambil keputusan sell di situ. Oke, itu satu secara psikologis. Yang kedua, secara teknikal, teman-teman perlu juga membiasakan diri melihat sebuah area yang seringkali profit. Karena formasinya beda, lokasinya beda, urutannya terhadap tren beda. Semakin jauh dia dari tren, itu semakin kuat tren naiknya, berarti dia jadi counter trend. Tapi kalau lagi trennya turun banget, sell-nya jadi menarik gitu loh. Tapi kalau semakin tinggi, justru saat dia harga lagi turun, begitu naik malah nanti jadi uptrend, malah jadi counter trend transaksi sell-nya. Ini justru malah jadi nggak bagus gitu ya. Oke, mungkin cukup complicated buat teman-teman yang baru, tapi nggak apa-apa. Anyway, teman-teman yang penting keep in touch aja sama NFC dan terus cari tahu, ikutin live trading kita bareng terus di public atau di VIP-nya misalnya, supaya teman-teman terus membiasakan diri mendapatkan cara pandang kita terhadap market di market live gitu ya. Alright teman-teman, itu aja mungkin video singkat dari saya. Sorry buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya karena cukup banyak yang masuk gitu ya. Anyway, ini cukup bagus, jadi saya pilih beberapa pertanyaan yang penting supaya teman-teman bisa belajar bareng-bareng di sini. Ya, buat teman-teman yang belum, teman-teman bisa DM saya atau DM Instagram @nusantara_community kalau teman-teman penasaran banget, mungkin belum kejawab di mana-mana gitu ya. Supaya teman-teman dapetin ilmunya. Emang harus begitu, kalau mau dapetin ilmunya dikejar. Nggak dapat, ya dikejar gitu loh. Nggak dikasih, diminta lagi, terus aja gitu kan. Saya sudah kasih statement sama teman-teman semua, apapun yang teman-teman tanyain, saya akan dengan senang hati menjawab. Hanya saja kesempatannya mungkin terbatas, gitu ya. Jadi mindsetnya terus menerus bertumbuh lah, gitu. Semangat untuk sama-sama belajar kita, ya. Alright, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.